Anak, anak yang tampan. Yo, kembali lagi di ini sebenarnya masih satu seksi ya di video hari Jumat. Setelah video sebelumnya, video samping ngomongin soal Premier League, di sini akan dirapel langsung antara La Liga dan juga Serie A. Bro, langsung saja ke La Liga. Kenapa dirapel? Karena yang dibahas nggak terlalu banyak. Yang pertama yang mungkin bakal kita bahas adalah yang mainnya lebih dulu lah ya. Hari Sabtu. Ini bahasanya bahasa ini lagi anjir. Bahasa Inggris kita pindahin dulu ya teman-teman. Mohon sabar. Intinya akan ada tiga laga yang kita bahas di La Liga. Yang pertama adalah laga antara Atletico Madrid melawan LC. Ini mainnya Minggu malam jam 00.30. Lalu juga ada Real Oviedo, timnya Santi Cazorla lawan Real Madrid. Dan juga Levante lawan Barcelona. Karena emang tiga tim itu doang yang ada fansnya ya di Liga Spanyol. Dan kalau misalnya nanti ada tim yang performanya oke dan mengejutkan di Liga Spanyol, bukan tidak mungkin akan saya bahas di video hari Jumat. Oke, untuk La Liga langsung udah direkam belum sih? Udah ya. Langsung kita bahas match day kedua. Di sini ada Atleti lawan LC. Atletico Madrid partai pertama secara mengejutkan kalah oleh Espanyol dan LC apa ya, kita lihat LC draw lawan Real Betis. So far so good lah. Aku nggak tahu juga, pemain LC belum sempat browsing. Namun skuad Atletico Madrid harusnya jauh lebih baik, jauh lebih kuat, dan ya kita lihat aja nanti, harusnya Atletico bisa menang ya setelah apa yang namanya nih, kalah di match day pertama. Tidak ada pemain yang cedera, semua fit. Julian Alvarez kemungkinan akan dijadikan ujung tombak kembali oleh Simeone. Kiper Jan Oblak udah pasti. Dan salah satu pemain baru yang cukup menarik kemarin ada Alex Baena, tampil cukup menarik. Ya intinya nggak banyak yang dibahas. Atletico Madrid LC, Atletico Madrid. Lanjut. Ada Levante lawan Barcelona jam 2.30. Mantap, setelah sholat tahajud nonton Barcelona. Barcelona tampil cukup menjanjikan ya di matchday pertama, menang 3-0 lawan lawan apa ya waktu kemarin tuh, Mallorca. 3-0 Barcelona menang, sempat ada kontroversial gol Ferran Torres karena dianggap pemain dari Mallorca sempat terjatuh cedera kepala, namun Ferran tetap melanjutkan pertandingan dan juga mencetak gol, namun masih tetap mensahkan gol tersebut. So far semua pemain di Barcelona ini, ada dua pemain yang nggak masuk ya. Ter Stegen masih cedera dan juga Lewandowski cedera otot. Apakah Lewandowski nanti masih bisa main? Belum tahu saya juga. Apakah nanti di front three-nya masih akan mengandalkan Rapinya, Ferran Torres dan Lamine Yamal, atau mungkin Marcus Rashford akan dipercaya sejak menit awal? Masih kita tunggu. Namun harusnya ini menjadi partai yang cukup mudah untuk ke Barcelona untuk mengatasi Levante. Bukan hal yang berat. Pemainnya fit. Ya udah nggak banyak yang dibahas. Barcelona menang, selesai. Dan yang ketiga, untuk fans Real Madrid, ada satu hal sebenarnya yang pengen saya tanyakan. Nanti mungkin habis saya bikin ini akan saya sedikit riset. Sebenarnya ada hal yang menjadi perhatian saya kemarin tuh saat Real Madrid lawan Osasuna. Real Madrid masih pakai badge FIFA Club World Cup. Padahal juara FIFA Club World Cup itu adalah Chelsea. Atau mungkin, ini mungkin ya prediksi dari saya, karena sekarang nama kompetisinya itu udah berubah menjadi Liga Interkontinental. Mungkin ini si badge ini akan dipakai sampai masa berlakunya habis, karena memang Liga Kontinental ini selesainya ya sampai Desember, setahun lah pemakaiannya. Nah, jadi agak bingung nih, yang juara dunianya ada dua, tapi kan FIFA sudah sangat clear bahwa juara dunia itu Chelsea dan Interkontinental mungkin saat ini adalah Real Madrid. Bagi ke Real Madrid nanti hari Senin
Jam 2.30 lagi-lagi setelah sholat tahajud. Senin pagi buat orang yang kerja kayaknya mending tidur aja atau mungkin nonton highlight nanti pagi. Real Oviedo lawan Real Madrid. Dua tim Real. Real Madrid terlalu superior ya untuk Oviedo. Meskipun Oviedo ada Santi Cazorla, namun Real Madrid di sini pemainnya muda-muda. Surprisingly, Xabi Alonso ini banyak memberikan kesempatan untuk pemain muda. Kemarin pun Carreras, Dean Huijsen, dan juga udah dua pemain tersebut langsung diberikan kesempatan bermain di starting eleven oleh Xabi Alonso sejak menit pertama. Trent Alexander-Arnold di bek kanan. Otomatis di pemain belakang Real Madrid hampir baru semua kecuali Eder Militao. Courtois masih solid. Untuk beberapa pemain mungkin masih ada yang cedera seperti Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy, namun pelapisnya cukup baik. Dan di sini yang sempat jadi catatan saya adalah dari Rodrigo Goes yang memang sejak kedatangan dari Xabi Alonso ini tidak banyak mendapatkan menit bermain. Namun meskipun tanpa Rodrigo Goes ini Xabi Alonso sangat percaya dengan pemain muda lainnya itu dengan Vinicius di posisi kiri, Arda Güler sebagai pemain nomor 10 dan Brahim Diaz di sisi kanan. Mbappe tetap mengisi posisi sebagai nomor 9 dan Gonzalo Garcia sebagai super sub nomor 9. Cukup menarik kita melihat Real Madrid ke depannya seperti apa di bawah Xabi Alonso. Apakah akan menang tipis-tipis aja atau mungkin bisa menang lebih besar lagi? Patut kita tunggu penampilannya. Nah, karena akan setelah bahas La Liga, ini saya akan bahas soal Serie A. Ini saya mau edit dulu. Ya, haha, pindah. Karena setelah bahas La Liga, kita akan bahas Serie A. Di sini partai pembuka saya sudah bikin videonya mengenai prediksi tim dari Serie A. Di pertama ini ya, yang akan main berbarengan ada Genoa dan juga melawan Lecce, lalu ada Sassuolo melawan Napoli. Di sini menarik karena kapten timnas kita Bang Jayadi Jaitzes akan melawan Napoli di partai pembuka Serie A. Ini partainya kick off jam 23.30, jam setengah 12 malam, teman-teman. Tim promosi Sassuolo akan melawan Napoli, juara bertahan. Menarik ini. Dan apa ya? Secara di atas kertas, Napoli unggul segalanya dari posisi penjaga gawang sampai striker. Namun Sassuolo punya Jaitzes. Udah kita sebagai warga Indonesia mendukung Sassuolo, fans Sassuolo, fans Persiwa level Itali. Nah, sekian gitu aja lah. Pokoknya Sassuolo Napoli, Sassuolo menang. Lanjut AC Milan lawan Cremonense. Ini juga harusnya menjadi partai yang mudah untuk AC Milan. Mengingat target tinggi dipasang oleh AC Milan musim depan. Meskipun banyak keluar masuk antar pemain. Kita perlu lihat apakah performa lawan Bari semalam waktu lawan Coppa Italia ini adalah target suatu partai yang memang Milan bermain bagus atau kebetulan disinilah Milan perlu membuktikan apa ya bisa bilang konsistensinya. Lanjut ada Roma lawan Bolonya. Roma main di Olimpico tentunya diunggulkan karena apa? Karena memang high spirit lagi-lagi Piero Gasperini mainnya cukup agresif, cukup proaktif, cukup dinamis, cukup enak untuk dilihat. Sedangkan Bolonya mendatangkan banyak ataupun pemain yang apa ya bisa dibilang cukup legend lah di level Serie A. Ia memulangkan kembali Ciro Immobile dan juga siapa ya Bernardeschi untuk kembali bermain di Serie A. Ciro Immobile didatangkan dari Besiktas meskipun sudah agak tua, tapi ini prime prime age di Serie A. Immobile 35 tahun, Bernardeschi 31 tahun dari Toronto. Kembali ke Serie A dan sepertinya ini salah satu partai yang cukup seru ya di apa bisa dibilang di Serie A matchday pertama ini. Selanjutnya ada Como tim Jarum melawan Lazio yang diembargo transfernya.
Enggak sebenarnya. Como tim dari Jarum. Lazio pelatihnya suka ngudut Mauricio Sarri. Cocok. Rokok ketemu perokok yang menang perokok. Jadi ya nggak tahu juga sih. Sebenarnya Como cukup menarik musim ini, banyak mendatangkan pemain di bursa transfer musim panas ini. Como masih 100% percaya dengan brand ambasador Biskuat Cesc Fabregas. Pemain yang datang musim panas ini pun cukup mahal, tidak murah juga kalau bisa kita lihat di sini. Bentar saya cek dulu teman-teman. Di sini ada Jesus Rodriguez dari Real Betis, masih 19 tahun, 22,5 juta euro. Ada Nicolas Kun dari Celtic, 19 juta euro. Martin Baturina dari Zagreb, 18 juta euro. Adai dari AZ Alkmaar, masih 19 tahun. Dan memang pemain yang dibeli dari Como ini cukup muda ya, kayak Adai 19, Maxine Peron dari City 22 tahun. Mempermanenkan Alex Valle dari Barcelona hanya 6 juta euro. Ada Ignes van der Breggen dari Salzburg 23 juta euro. Jacobo Ramon dari Real Madrid Castilla 2,5 juta euro. Cukup ekonomis pemain yang didatangkan. Oh, dan mendatangkan Alvaro Morata. Ya lupa. Loan transfer dari AC Milan. Menarik sebenarnya Como musim ini. Setelah musim lalu nih finish di posisi berapa ya? Posisi 10. Apakah musim ini dapat finish lebih baik? Tentunya patut kita lihat. Ini Como juga salah satu tim yang saya pantau lah perkembangannya. Nico Pas keren mainnya, harus nonton kalian teman-teman. Oke lanjut, Atalanta pisah, Atalanta selesai, udah langsung Juventus Parma. Di sini Parma nih dengan pelatih baru, dengan dan juga pemain baru yang sudah pindah seperti Boni ke Inter Milan. Perlu kita lihat apakah Parma musim ini dapat berbuat banyak, dan saya menunggu salah satu kiper andalannya Zion Suzuki asal Jepang. Tampil cukup ciamik musim lalu, apakah dapat menampilkan performa yang lebih baik? Namun ya Juventus di atas kertas dan dari segi permainan harusnya unggul dan bisa menang ya lawan Parma. Selanjutnya, partai terakhir Inter Milan lawan Torino. Ini harusnya Inter Milan dapat memenangkan pertandingan, namun seingat saya pada Serie A musim lalu ini Torino nih tampil cukup oke lah bisa dibilang ya. Aku lupa finish keberapa musim lalu, kita cek ya teman-teman Serie A table musim 2025. Salah. Kita cek dan dan Torino finish di posisi ke-11 di bawah Como. Menarik ya, papan papan tengah lah ya untuk Torino. Kiper andalannya Vanja Milenkovic-Savic pindah ke Napoli dan penggantinya saya masih belum tahu. Cek aja ya sekarang ya, kita cek siapa untuk penggantinya. Ada Franco Israel, kiper asal Uruguay dari Sporting Club de Portugal, masuk. Dan yang salah satu yang menarik dari Torino musim ini selain kehilangan Vanja Milinkovic-Savic, Samuel Ricci ke AC Milan, namun pelatihnya ini adalah pelatih baru Marco Baroni yang sebelumnya menangani Lazio. Apakah Torino berhasil tampil ciamik seperti musim lalu? Menurut saya tidak. Dan yang jelas prediksi saya untuk Inter lawan Torino, Inter sangat diunggulkan. Udah mungkin ya, tidak banyak yang menarik dari partai pembuka Serie A dan juga La Liga tadi. Pokoknya pesan dari saya, enjoy weekendnya, nikmati sepak bolanya, nikmati hiburannya, nikmati drama-drama tipisnya, kurangi banter-banternya. Maksudnya kita nonton bola ini buat entertainment, buat hiburan. So have fun. Happy weekend, guys.